Shalom, puji Tuhan, jumpa kembali bersama saya. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya terus diingatkan kembali ya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara seiman dimanapun berada. Karena di hari-hari ini itulah yang menjadi kebutuhan saya dan saudara adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam kita mengiring akan Tuhan, bahkan dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Sebelum kita belajar bersama dengan kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Bahkan penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kami. Tengah-tengah kami berjalan di tengah dunia pun dengan kegelapan ini, Engkau terus rindu kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami untuk merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, agar kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Saat ini Tuhan, kami akan berbagi kebenaran firman-Mu. Biar lewat firman Tuhan yang hamba sampaikan, jemaat-Mu Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kuasa firman dan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kami. Setiap umat-umat-Mu yang mendengar, kami percaya mereka diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku seiman dimanapun berada. Tentunya kita di hari-hari ini semakin hari semakin rindu menikmati lawatan Tuhan. Dimana pada beberapa hari ini sudah malam yang ke-6 untuk gereja GPDI atau Pantekosta itu, setelah ibadah kenaikan Yesus ke surga, malamnya itu sudah mulai ibadah 10 malam untuk menikmati lawatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting ya bagi kita anak-anak Allah ya, sebagai jaminan anak-anak Allah. Kita akan belajar bersama bagaimana Roh Kudus itu sebagai jaminan umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Karena Yesus naik ke surga ya, Dia memberikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang Dia berikan kepada setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Kita akan belajar bersama di dalam Efesus pasal yang pertama, pasal 1 ayat 13 sampai ayat ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menguji kemuliaannya. Nah, kita melihat di sini mengapa aliran gereja Pantekosta sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus ini. Bukan berarti gereja Pantekosta saja, tetapi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengenal, mengerti kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus itu penting ya. Roh Kudus itu sangat-sangat penting, peranannya adalah sebagai jaminan ya kita menerima janji Allah dalam hidup saya dan saudara. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita ya, Dia akan menghibur kita, Dia akan membantu kita. Yang membuat kita memanggil ya Aba, ya Bapa itu adalah Roh Kudus. Ya, bagaimana kita bisa menerima janji Allah ini, yaitu Roh Kudus yang menjadi jaminan? Bagaimana kita bisa memiliki Roh Kudus yang menjadi jaminan kita untuk menikmati janji Allah? Ya, tentunya kita mengalami yang namanya tahapan-tahapan ya di dalam kita mengenal pribadinya Tuhan. Ya. Tidak secara langsung kita menerima Roh Kudus itu dalam hidup saya dan saudara. Tapi ketika kita timbul iman kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat itulah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya kita akan belajar bersama tahapan-tahapan menerima janji Allah itu.
Ya, tentunya dulunya kita pribadi saya pun mengalami itu. Ketika saya mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan, disitulah timbul iman saya. Artinya, tahapan pertama itu adalah ketika kita meresponi firman Tuhan. Ketika kita meresponi firman Tuhan, ya, maka timbullah iman kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bukankah setiap anak-anak Tuhan yang kuat setia itu karena dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, jangan kita cuek dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita lihat, mungkin di beranda kita atau membaca Alkitab secara langsung. Ya, jangan kita cuek. Kalau kita cuek, maka iman kita tidak akan pernah timbul untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, ini jelas firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Karena firman Tuhan yang kita dengar itu membuat iman kita timbul. Karena dalam mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan bagaimana pribadinya, ya, Allah yang kita sembah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang kita sembah kalau kita tidak mau mendengarkan firman, tidak mau membaca Alkitab, mengaku Kristen tapi tidak pernah mau baca Alkitab, tidak bisa, tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah, tidak mau beribadah, tidak mau datang ke gereja, ya jelas iman tidak timbul. Percaya sih percaya, tapi untuk melakukan, untuk mau setia, taat, sungguh-sungguh kepada Tuhan itu masih jauh. Nah, kita harus berusaha bagaimana kita bisa memiliki yang namanya jaminan yang sudah disediakan oleh Allah dalam hidup saya dan saudara. Ya, pertama kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, rajin beribadah. Dalam beribadah itu kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bahkan renungan-renungan, ya, membuat iman kita semakin kuat, membuat kita semakin cinta kepada Tuhan, kita membuat kita semakin mengerti pribadinya Allah yang kita sembah. Ya, coba kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-10, di sana dikatakan bahwa iman itu timbul di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana ayat yang ke-13 katakan, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Karena di dalam Alkitab, ya, menceritakan kita menerima keselamatan itu hanya dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan kisah tentang Yesus, kisah tentang Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Karena lewat kita mendengarkan firman Tuhan, maka timbullah iman kita mau percaya kepada Tuhan. Ini salah satu ayat, ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kita melihat di sini kita telah mendengar. Ini jelas Alkitab katakan di dalam suratan Roma pasal yang ke-10, ya, katakan bahwa iman itu timbul dari mendengar. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan khotbah-khotbah dan sebagainya, kita tidak akan pernah timbul iman kita. Iman timbul untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jemaat umat Tuhan dimanapun berada, kalau iman kita mau timbul dan bertumbuh, mari sukalah mendengarkan firman Tuhan. Senanglah membaca Alkitab. Ya, berilah kesukaan dalam diri kita untuk mau beribadah, ya, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan, mungkin lewat YouTube, lewat Facebook. Banyak orang-orang yang bertobat juga lewat renungan dari YouTube, ya. Dulunya suaminya itu tidak mau beribadah, jauh dari Tuhan,
Tapi ketika dia mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube, akhirnya timbul imannya. Timbul imannya untuk percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan dosanya. Dia tinggalkan perbuatan-perbuatan dunia yang benar-benar Allah tidak kehendaki. Dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena apa? Pertama dia mendengarkan firman Tuhan. Iman kita akan timbul. Mari, kalau kita tidak suka dengar firman Tuhan, berarti kita tidak memperhatikan iman kita. Ya, saya sendiri senang mendengarkan siapapun khotbah ya di YouTube, baik secara langsung. Saya suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah saatnya khotbah, saya itu fokus memang dengar. Nah, artinya kita benar-benar membutuhkan firman itu agar iman kita ini terus dikuatkan, dibangkitkan ya, dan bertumbuh timbul. Nah, itu sebabnya benarlah firman Tuhan. Jadi jangan cuek ya. Ada ini lagi lewat, ini lagi firman Tuhan dicuekin, tapi senang nonton yang lain. Senang lihat hal-hal yang lain. Tapi kalau giliran firman Tuhan yang lewat di skip, digeser, ya, bagaimana iman kita timbul kalau kita tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menerima janji Allah itu agar kita juga menerima Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara sebagai jaminan kita untuk menikmati janji Allah. Ya, langkah pertama adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kedua, kita harus percaya. Ketika kita sudah mendengar, kita harus percaya dengan firman yang telah kita dengar. Ya, kita harus percaya karena lewat kita percaya akan kebenaran yang telah kita dengar, maka respon itu semakin nyata. Maka kehidupan kita akan semakin merasakan begitu kuatnya kita mau mengenal pribadinya Allah. Ya, sebab setiap manusia membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya, terus kita akan dituntun dan dibawa oleh Roh Kudus untuk lebih lagi. Nah, kita percaya, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita beri diri kita dibaptis. Ya, saya awalnya dulu demikian ya. Ketika saya mendengarkan seorang hamba Tuhan penginjil untuk berkhotbah, saya langsung langsung dijamah dan sangat diberkati dengan firman itu, dan saya putuskan saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya mau dibaptis. Nah, itulah langkah-langkah yang dibawa oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus respon ya. Jadi kita percaya dan kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena setiap orang yang percaya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, untuk menjadi anak Allah ini kita harus perlu jaminan, yaitu Roh Kudus tadi kembali terus tinggal dalam hidup kita. Ya. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 ya, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ketika iman kita timbul tadi mendengarkan firman Tuhan, maka kita mulai percaya. Oh, keselamatan ternyata di dalam Yesus Kristus. Oh, ini sebagainya. Kita dengar terus ya tentang Yesus dalam kita mendengarkan firman. Akhirnya kita percaya dan kita mulai, saya mau ikut Yesus, saya mau percaya, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak akan pernah terjadi ini kalau kita tidak pernah mendengarkan firman. Ya, tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita percaya langsung kalau belum mendengarkan firman Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, siapa tidak senang dianggap menjadi anak-anak Allah?
ya, menjadi anak-anak Allah, ya, mewarisi kerajaan Allah. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, yang menciptakan segala isinya, termasuk saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Mengapa kita harus ragu? Mengapa kita harus bimbang untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ya, selama kita menumpang di muka bumi ini, menumpang di dunia ini, mari kita cari Juru Selamat kita. Ya, ketika kita saatnya waktu kembali, kita tahu bahwa kita akan bersama mewarisi kerajaan Allah itu. Ini sudah jelas firman Tuhan ayat yang ke-14 dikatakan, ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menguji kemuliaannya. Ya, apa janji Allah? Ya, apa kerinduan Allah dalam hidup saya dan saudara? Bukan ke dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, itulah maunya Allah dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak mau kita binasa. Bapak tidak mau kita binasa. Bapa yang kekal tidak mau kita binasa. Dia mau kita bersama dengan Dia. Lewat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita bisa menerima janji Allah itu. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya dan diberi kuasa. Bagaimana Yohanes pasal 1:12 sudah katakan tadi. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa ya saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita percaya, tindakan berikutnya kita adalah membawa diri kita dibaptis. Ya, dibaptis itu memohon kemurahan Tuhan agar hidup kita diampuni dosa kita, dibersihkan, kita mau jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, karena mungkin kita hidup dalam dosa, hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tindakan ini kita harus ambil, baptis. Ini Alkitab yang mengatakan, ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu, ya firman Tuhan itu harus dilakukan, ya. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah juga. Jadi baptisan ini bukan menambah, tetapi inilah yang harus dilakukan karena ini adalah perintah. Jadi ketika kita sudah timbul iman, kita percaya, mari beri dirimu dibaptis. Ya, beri dirimu dibaptis karena kita minta belas kasihan Tuhan. Ya, Yesus telah memberi teladan setelah usianya 30 tahun dia baptis, ya. Di saat dia dibaptis, ya, Roh Allah turun atas hidupnya. Ada gambar burung merpati, ya. Terus ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, bukankah setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah? Nah, menerima baptisan itu bahwa kita betul memohon kemurahan Tuhan untuk menyucikan hidup kita dari dosa-dosa kita. Kita mau menjadi ciptaan yang baru. Kita mau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, dibersihkan, ya. Dengan kita dibaptis, kita melambangkan ikut mengalami yang namanya penderitaan Yesus, ya. Dia mati di atas kayu salib, ya. Kita lihat bersama di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Kita boleh lihat di sana, ya, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan pada orang-orang Yahudi agar mereka memberi diri mereka dibaptis. Ya, ayat yang ke-16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, dirimu dibaptis, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan
sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa baptisan itu sangat penting. Jadi jangan kita ragu. Kita percaya, iman kita sudah timbul, kita percaya, ya, kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil tindakan berikutnya adalah kita memberi diri kita dibaptis. Kalau kita tidak mau baptis berarti kita masih ragu-ragu, ya. Tapi kalau kita percaya sungguh, mari ambil tindakan, kita mau memberi diri kita dibaptis, ya. Memberi diri kita dibaptis agar dosa-dosamu disucikan. Nah, ini jelas. Kita memohon disucikan dosa kita, kesalahan kita, kebodohan kita yang kita lakukan di luar Tuhan. Ya, ketika kita menerima baptisan, kita memohon diri kita disucikan dari dosa-dosa yang lama. Ya, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dibersihkan, ya, dan disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah, kita harus memberi diri kita dibaptis, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Banyak juga orang ragu-ragu dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka ragu-ragu. Tapi kalau tidak pernah baca Alkitab, pasti ragu tentang Roh Kudus. Tapi kalau kita Kristen sejati, kita tahu Alkitab ini menceritakan, ya, bagaimana Yesus dan pribadinya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu. Ya, Allah Tritunggal, ya, 3 di dalam 1. Artinya kuasa Roh Kudus itu ada. Ya. Jadi kita harus meresponi tahapan-tahapan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui Roh Kudus tadi. Roh Kudus mengingatkan kita kembali, beri dirimu dibaptis. Kita dibaptis, ya, dan kita menerima kuasa Roh Kudus terus mulai bekerja. Nah, ketika kita sudah menerima baptisan, kita mulai hidup berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mulai terus berjalan dalam bersama dengan Tuhan, ya. Dulunya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak memberi diri kita dibaptis, ya, kita kadangkala banyak berjalan sendiri, tidak mau melibatkan Tuhan, ya. Kita banyak memakai logika kita, pikiran kita. Tapi ketika kita berserat sungguh kepada Tuhan dan memberi diri kita dibaptis, mulai kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, tapi ada juga yang kalanya ada yang sudah dibaptis tapi tidak peka dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga ketika kita sudah mengambil tindakan atau keputusan mengikut Yesus, ya, tentunya tantangan, masalah, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, banyak masalah, banyak tantangan, mulai ujian datang. Karena apa? Tadi iman kita timbul sekarang untuk menumbuhkan iman kita. Datanglah proses, datanglah masalah. Kita dilatih untuk berharap sama Tuhan. Kita dilatih untuk percaya sungguh kepada Dia lewat proses-proses itu. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus menuntun kita di dalam kita menjalani kehidupan kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan terus menuntun kita ketika kita lemah dalam menghadapi persoalan, tantangan, datang Roh Kudus mengingatkan kita. Datang Roh Kudus menegur kita. Kalau ketika kita salah melangkah, ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus datang mengingatkan kita. Ya. Menyadarkan kita kembali. Dan Roh Kudus juga yang memimpin kita terus-menerus untuk mencapai, menerima janji Allah tadi. Makanya firman Tuhan katakan Roh Kudus itu jaminan, ya, untuk kita menerima, bahkan mewarisi kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus tentunya sangat penting peranannya. Jangan kita katakan, oh, tidak perlu saya dipenuhi Roh Kudus, tidak perlu saya melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Penting, ya, umat-umatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam setelah kita menerima, percaya dan dibaptis, kita mulai mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita boleh lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke
belajar terus dengan kebenaran firman Tuhan ya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 saya akan baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kita lihat ayat yang ke-14. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi artinya kita sudah dimatrai. Sudah kita dimatrai dengan Roh Kudus bahwa kita itu adalah anak Allah. Ini bukan saya ngomong ya, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya Roh Kudus itu penting. Roh Kudus itu sangat bermanfaat bagi saya dan saudara. Karena dia yang akan menjadi jaminan bagi kita. Dan itu adalah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, ketika kita belum di dalam Tuhan ya, tentunya masih ada ketakutan, keraguan, kebimbangan dalam hidup saya dan saudara. Kadang-kadang kita takut mati ya. Ada orang yang takut mati, tapi ketika dia sudah dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus, tidak akan pernah merasa takut lagi, takut menghadapi kematian, menghadapi apapun tantangan, masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasa takut. Ada sih memang kekuatan manusia rasa manusia kita timbul khawatir, takut, bimbang. Tapi ketika kita melibatkan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dia akan menguatkan kita, dia akan meneguhkan kita dan mengingatkan kita bahwa Allah ada bersama dengan kita, menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap badai persoalan hidup. Ya, jadi bukan lagi kita hidup dalam roh perbudakan. Perbudakan itu ya yang membuat kita hidup dalam dosa ya, hidup dalam dosa, perbudakan dosa. Tapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, percaya, kita harus respon, kita harus peka dalam pimpinannya Roh Kudus. Ya, kadang-kala di sini kegagalannya anak-anak Tuhan di dalam mengiring Tuhan. Memang dia sudah terima Tuhan Yesus, bahkan dia sudah dibaptis, tapi dia tidak peka dan dia tidak mau dipimpin. Tidak mau dia dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia bukan lagi melakukan hal yang baik. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Nah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tentunya setiap kita yang dipimpin Roh Kudus melakukan hal-hal yang baik ya, terus mengajar kita melakukan kebenaran ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Salah satu contoh ya, kita dulunya tidak bisa mengampuni. Nah, tapi ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, kita harus mau mengampuni. Nah, itu salah satu contoh yang saya sampaikan, bahwa kita mau dipimpin Roh Kudus, kita harus siap melakukan kebenaran tadi. Kita bukan lagi tunduk dalam roh perbudakan, tapi kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus melakukan kehendak Bapa, yaitu mau mengampuni orang yang menyakitkan hati kita. Banyak perintah-perintah dalam Alkitab ya. Ini salah satu contoh yang saya sampaikan, yaitu mengampuni. Nah, kita bukan lagi hidup dalam roh-roh ketakutan itu, roh-roh itu yang membuat kita menjadi tidak. Tapi ketika kita telah menerima roh dan menjadikan kita anak Allah, roh itu yang akan membawa kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, membuat kita jadi percaya kepada Tuhan, suka berdoa, ya, memanggil nama Tuhan. Itu Roh Kudus yang membawa kita, ya. Bukan dibuat-buat itu ya, tapi Roh Kudus yang akan membawa kita untuk memanggil, ya Aba, ya Bapa. Ya Tuhan, tolong aku. Nah, itu Roh Kudus yang membawa kita untuk menyebut ya Aba, ya Bapa. Nah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah. Nah, ini tadi ya, awal yang saya katakan tadi, bagaimana kita menerima janji Allah. Kita harus memiliki Roh Kudus. Karena dia adalah jaminan kita untuk memiliki janji Allah tadi. Di dalam Efesus tadi katakan. Karena Roh Kudus yang menjadi jaminan kita untuk memiliki janji Allah. Janji Allah itu apa? Kita dijadikan anak, ya. Anak Allah, ya. Kita dijadikan anak Allah yang berhak mewarisi janji Allah. Janji Allah apa? Kerajaan Allah. Kita berhak menerima janji Allah.
Siapa sih yang tidak mau masuk dalam kerajaan surga? Ya, itu tidak mudah. Kita harus punya perjuangan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita anggap mencapai surga itu mudah membalik telapak tangan. Tidak, kita harus berjuang. Dengan kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendaknya. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7, sana katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan. Salah satu tadi saya katakan tuh contohnya mengampuni saja. Salah yang lain, mengampuni. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti kita tidak bisa melakukan kebenaran. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita, dia akan menjadi satu jaminan bagi kita untuk menerima janji Allah. Dan dia juga yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Hari lepas hari kita dilatih, kita dibawa, kita dibentuk. Ya, mengapa mengiring Tuhan itu banyak proses, banyak tantangan. Saya mengalami sampai hari ini saya masih diproses. Ya, karena Tuhan terus melatih kita, ya, untuk terus melatih kita. Mungkin dulunya kita mudah marah, bersungut dan sebagainya. Akhirnya kita lewat proses kita diubah, kita dibentuk menjadi pribadi yang semakin sabar, ya, semakin sabar dan semakin sabar. Itulah maksud dari proses dewasa. Kita diberi karakter Kristus, ya. Kita diberikan buah-buah roh. Karena dalam jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh ini akan harus ada dalam hidup kita. Ya, buah-buah roh itu ada 9, ya. Sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri, ya. Itu harus ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat jika buah-buah roh itu ada dalam hidup saya dan saudara? Kita bisa lihat kok. Ketika kita mengalami masalah, adakah kita tetap bersukacita, ya, tetap bersemangat, ya, tetap happy di dalam Tuhan, ya. Nah, ketika kita mengalami masalah, ada kita sabar. Nah, itu kan satu buah roh. Jadi karakter-karakter baru, karakter-karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kita mampu mengampuni, ya. Kita mampu mengampuni dan kita mampu mengasihi orang yang menyakiti hati saya dan saudara. Ya. Itu sebabnya Roh Kudus itu sangat penting. Kita bisa menguasai diri, artinya kita bisa menahan diri. Ketika orang ingin melakukan sesuatu, kita bisa menahan diri untuk tidak cepat emosi, cepat marah, ataupun cepat berkata-kata yang tidak baik gitu, nah, terhadap orang lain. Itu kan penguasaan diri. Nah, itu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Roh Kudus adalah jaminan kita untuk menerima janji-janji Allah. Mari di hari-hari jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, di dalam engkau mengiring Tuhan di hari-hari ini, apa yang menjadi kerinduanmu? Nyatakanlah dalam doa, sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan itu dalam hidup saya dan saudara. Ya, di hari-hari ini kita rindu dipenuhi Roh Kudus, mari taat dengan pimpinannya. Ketika kita diingatkan untuk berdoa, berdoa. Ketika kita diberi kerinduan dan diberi diingatkan untuk baca Alkitab, baca Alkitab. Ketika kita diingatkan untuk pergi ibadah, itu artinya kita mengikuti pimpinannya, mengikuti kehendaknya. Nah, disitulah kita akan mulai terus. Karena Roh Kudus itu akan terus memimpin kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa ingin kita lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan namanya. Puji nama Tuhan adalah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah kita jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, di hari-hari ini mari kita rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah menjadi jaminan kita untuk menerima janji Allah, yaitu mewarisi kerajaan Allah, menjadikan kita anak-anak Allah. Sebab setiap orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Nah, itulah satu tandanya. Karena kita dengan Roh Kudus itu dia akan memimpin kita, mengajari kita untuk melakukan kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang membawa kita hidup kudus, ya, hidup kudus. Kalau secara manusia kita tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu hidup dalam kekudusan kalau kita tidak libatkan Roh Kudus itu menuntun kita, menguasai hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita.
Ya, karena Roh Kudus yang akan menguasai hidup kita, Dia akan membawa kita terus hidup dalam kekudusan. Ya, puji nama Tuhan dan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Dimanapun umat-umat Tuhan berada, mari tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan. Dan inilah satu pelayanan yang Tuhan berikan bagi saya. Udah berapa bulan ya saya vakum tidak membuatkan renungan ya. Tapi saya diingatkan kembali membuatkan renungan, direkam dengan seperti ini. Ini bukan maunya saya, tapi saya harus taat pada pimpinan Roh Kudus untuk melakukan ini. Karena saya tahu banyak umat-umat Tuhan di sana mendengarkan ini pasti diberkati Tuhan. Karena saya tahu ya, banyak juga yang mengikuti akun Facebook saya ya, konseling lewat Messenger. Ada seorang bapak ya yang dimana dia itu ditinggalkan oleh istrinya, artinya dia istrinya meninggal ya. Jadi dia konseling, dia tanya, "Bu, kalau istri saya sudah meninggal, apakah saya bisa menikah lagi?" Ya jelas bisa menikah, saya katakan. Tapi berdoa, kalau memang mau punya istri lagi, berdoa biar Tuhan sendiri yang memberi atau memberikan pasangan yang baru. Yang tidak boleh ya sudah ada istri atau suami menikah lagi. Nah itulah yang lain dan tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan dapat saya bagikan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga atas kesetiaan anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang telah hamba sampaikan, biarlah umat-umat-Mu yang telah mendengarkan, mereka diberkati Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas firman-Mu, Roh Kudus mematraikan itu di setiap hati dan pikiran mereka. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan kami taruh serahkan semua itu di atas korban-Mu. Jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak seorang diri. Engkau bersama dengan kami melintasi badai hidup, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.